yaitu hidup yang abadi. Karena hidup di dunia ini, kata orang Jawa, hanya mung mampir ngombe, artinya sangat sebentar. Maka kita harus mempersiapkan bekal untuk menuju perjalanan yang abadi, untuk menuju yaitu hidup yang hakiki. Nah, di sini Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yaitu diseru, diingatkan, wahai orang yang beriman, berinfaklah dari apa-apa yang telah kami rizkikan. Nah, infak itu secara garis besar ada dua macam, yaitu ada yang namanya al-infaku fi sabilillah. Jadi infak sabilillah. Kemudian ono infak maneh fi sabil syaiton. Bagaimana pelanggaran atau definisi infak fisabilillah dan infak fisabilis syaiton? Kalau kita mengikuti petunjuk, mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, di dalam kita berislam ini, beribadah ini, berinfak, maka itu adalah namanya infak fisabilillah. Saya mengeluarkan harta untuk orang lain, saya sebagai dermawan untuk membantu orang, sesuai tidak dengan Al-Quran, sesuai tidak dengan As-Sunnah. Nah, kalau sesuai itu namanya infak fisabilillah. Kalau kita ini berinfak, yaitu karena kita ini dermawan, nyumbang orang, dan yang disumbang ini adalah ternyata bertentangan dengan Allah, alias bermaksiat kepada Allah, maka ini adalah berinfak fisabilis syaiton. Nah, taunya bagaimana infak kita ini benar, yaitu di jalan Allah, bagaimana infak kita ini salah, ini kalau tidak ngaji tidak bisa. Makanya orang Islam itu harus ngaji, jangan sampai tidak ngaji. Ayo kita luangkan waktunya, lebih-lebih yang sudah banyak duit, yang kaya uang, harus menyisihkan waktu untuk ngaji ini. Syukur kalau bisa sepertiga dari waktu yang ada. Artinya waktu sepertiga untuk keluarga, sepertiga waktu untuk kerja, sepertiga waktu untuk ibadah. Semuanya yaitu niat dengan ibadah. Maka infak di jalan Allah adalah yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau kita infak, kita menentang pada Allah dan Rasulnya, maka adalah infak kepada syaitan. Nah, kalau untuk contoh umpamanya demikian, infak ini, mengeluarkan uang ini katakanlah secara garis besar ada dua. Ada infak, ada sodakoh, namanya sodakoh mafrudoh, ada sodakoh maujubah. Kalau infak yang mafrudun, kalau infak yang maujubun, maka kalau yang fardu ini namanya zakat. Jadi zakat sudah ditentukan, harus ada katakanlah nisab, harus ada haul, yaitu masanya 1 tahun, itu zakat. Tapi kalau infak atau maujubun, itu adalah sewaktu-waktu kita mendapat rizki, harus kita infakkan 2,5%. Murah kan, sedikitan. Makanya ayo mulai hari ini dilatih untuk infak tahapan pertama, yaitu setiap kita bayaran, katakanlah kalau bayaran kita, gajian kita itu sepekan sekali atau istilahnya mingguan. Ayo dalam waktu sepekan ini kita keluarkan 2,5%. Tidak banyak kok 2,5% itu. Seandainya kita gaji kita karena 1 bulan itu 5 juta, 2,5%, itu hanya 125. Jangan sampai kita ini medit-medit eman-eman. Nah, sisanya dan uang dari dapat yang lain-lain, umpamanya dikumpulkan, kemudian dikatalah ditabung. Kemudian dalam 1 tahun kok sudah mencapai 1 nisab, katakanlah kalau emas itu kurang lebihnya 85 gram,
Itu kalau dijual berapa, lah uangnya dikumpulkan berapa puluh juta pamannya, baru dikeluarkan lagi 2,5%. Jadi infak wajib tiap dapat gaji kita berikan 2,5%. Kalau kita tidak dapat gaji, punya rumah kontrakan, karena di Surabaya atau di kota besar ini yang terkenal begitu. Nah, terus bagaimana? Ya, keluarkan 2,5%. Kalau demikian, ini adalah alamat selamat hidup kita. Oleh sebab itu, ayyuhal muslimun, jangan eman-emanan, yaitu untuk infak. Sebab apa? Nanti kalau kita tidak infak, seluruh manusia, terutama yaitu yang maksiat, yang ahli maksiat, ahli berbuat dosa, kalau mati itu pasti amantubillah, mengatakan iman pada Allah. Coba kita lihat kisah sejarah. Fir'aun kurang bagaimana, ngaku Tuhan, kuat segala-galanya, tahu mau mati, mau tenggelam itu adalah bilang sambat amantu birabbi Musa wa Harun. Itu Fir'aun. Semua orang-orang munafik, orang-orang zalim, orang-orang fasik, orang-orang musyrik, orang-orang kafir, pasti kalau harus mati itu ingat, Rabbi laula akhrotani ila ajalin qarib, ya Allah, berilah saya kesempatan hidup sedikit saja, nanti saya akan masuk orang-orang yang soleh. Lah itu omongannya orang yang mau mati begitu. Oleh sebab itu, disinilah maka Allah sangat sayang sekali pada hamba-hambanya yang beriman, disuruh berinfak dan berinfak. Nah, mudah-mudahan ada pemimpin yang menegaskan, ayo khususnya yang umat Islam, jelas bayaran pegawai katalah apakah TNI, Polri, sipil, 1 bulan dikeluarkan infaknya, yaitu 2,5%. Loh, kalau kita keterapkan itu, nanti ini adalah bisa untuk sebagai sumber ekonomi untuk mengangkat bagi orang-orang atau katakanlah umat atau rakyat yang tidak mampu. Hakikatnya orang berinfak memang itu adalah untuk orang lain, tapi adalah untuk diri sendiri, untuk bekal diri sendiri, yaitu menuju ke kehidupan yang abadi. Nah, oleh sebab itu ayyuhal muslimun, maka mari kita sadar Allah sayang pada kita, untuk diperintah kita ini adalah untuk berinfak. Jangan sampai kita medit, jangan sampai kita ini bakhil, karena itu semuanya walaupun itu untuk orang lain, tetapi hakikatnya adalah untuk diri sendiri. Ayo muslimun, kita akan lanjutkan lagi nanti setelah jeda pariwara berikut ini.